Salam bagi saudara-saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berdiri di tempat ini tentunya mewakili Majelis Jemaat. Sehubungan dengan pada hari ini Senin 27 Juli, GKI Sutopo merayakan Dies Natalis atau hari ulang tahun yang ke-63. Kita tentunya bersyukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja kita, yang setia mendampingi kita, menyertai, melengkapi, dan tentunya memberkati seluruh perjalanan hidup dan juga tumbuh kembang, serta pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Saudara, dalam kesempatan berbahagia ini, dalam rangka ulang tahun yang ke-63 GKI Sutopo ini, menurut saya penting untuk kita bersama-sama memanfaatkan momen ini untuk mengingat kembali hakikat dari kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Kita bersyukur Tuhan yang setia memelihara kita sampai saat ini. Namun kita jangan lupa bahwa kita punya hakikat yang tidak boleh terabaikan. Apa itu? Kalau kita tanya kepada Rasul Paulus, maka pasti dia akan mengatakan hakikat kita sebagai gereja adalah tubuh Kristus. Misalnya kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 27, Paulus di sana menegaskan bahwa kamu semua adalah tubuh Kristus dan masing-masing kita adalah anggotanya. Maka dari itu kita boleh senantiasa ingat bahwa peran kita di tengah-tengah dunia ini sebagai tubuh Kristus. Apa artinya? Kita tahu saudara, tubuh adalah alat untuk mengkomunikasikan sesuatu kepada pihak lain. Nah, kalau kita gereja adalah tubuh Kristus, maka sebenarnya kita, GKI Sutopo, saudara-saudara dan saya, kita semua adalah alat untuk Kristus bisa mengkomunikasikan sesuatu kepada dunia ini. Apa yang hendak dia komunikasikan melalui kita, tubuhnya? Dia hendak berkomunikasi tentang kehendak dan firman Allah bagi dunia. Dia hendak berkomunikasi melalui kita tentang kasih dan berkat kepada semua orang. Dan dia berkomunikasi melalui kita sebagai tubuhnya tentang hidup dalam pertobatan dan juga pengampunan bagi setiap orang yang berdosa. Nah, oleh karena itu pada saat ini kita boleh senantiasa menyadari dan menghayati bahwa kita adalah tubuh Kristus untuk menyatakan sesuatu yang penting di dalam dunia dan di tengah-tengah masyarakat ini. Dan yang kedua, kita juga diingatkan bahwa kita punya kecintaan terhadap GKI Sutopo. Kalau saya mengutip apa yang dikatakan oleh Johannes Calvin, dia mengatakan kalau kita memanggil Allah sebagai Bapa, maka kita menyapa gereja sebagai ibu. GKI Sutopo adalah ibu kita bersama. Memang bukan ibu yang paling hebat, tetapi dengan seberapapun yang sudah dikerjakan, maka GKI Sutopo sebagai ibu, dia sudah merawat, menjaga, memelihara kita dengan setia. Sampai kita seperti ini adanya. Nah, oleh karena itu sudah menjadi hal yang wajar bagi kita terhadap GKI Sutopo sebagai ibu kita dengan segala kelebihan kekurangannya, kekuatan dan kelemahannya. Kita terus mencintai, kita terus menyayangi, kita terus berpikir apa yang baik yang bisa kita persembahkan buat ibu kita tercinta GKI Sutopo. Baik di lingkup induk Sutopo maupun juga di lingkup bakal jemaat Curug ataupun di lingkup pos jemaat Tiga Raksa. Kita semua bisa saling memberikan yang terbaik sehingga GKI Sutopo sebagai ibu kita boleh terus ada, eksis dan melayani bagi Tuhan. Dan ketiga, saya ingin menyampaikan doa dan harapan kita. Semoga Tuhan terus memberkati GKI Sutopo di dalam perjalanan 63. Walaupun pada saat ini kita semua sadar situasi kita
seolah-olah menghentikan kita yang sedang menggebu untuk bersekutu, yang sedang menggebu untuk melayani, namun pandemi COVID-19 seolah-olah memberikan lampu merah untuk kita berhenti sejenak atau merayap saja dalam perjalanan pelayanan kita. Tapi biarlah dalam kesabaran kita boleh percaya bahwa Tuhan kita jauh melampaui segala-galanya. Kalau sekarang hasrat kerinduan bersekutu kita belum bisa kita rasakan sepenuhnya, niscaya di hari-hari ke depan Tuhan kita yang tidak pernah meninggalkan kita, yang setia menyertai kita sepanjang zaman, Dia akan menorehkan sebuah cerita indah tentang perjalanan kita sebagai gerejanya. Dan kita tentu berharap dan kita semua berdoa supaya GKI Sutopo sungguh-sungguh menjadi tempat untuk membina dan membangun kita. Supaya kita semua sebagai jemaat, baik anggota maupun simpatisan, kita boleh sungguh-sungguh merasakan kehangatan di dalam persekutuan kita. Kita boleh merasakan kerajinan di dalam segala ibadah dan bakti kita. Juga kita mempunyai ketekunan di dalam pelayanan kita. Dan tentunya kita juga berharap punya semangat untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Biarlah semuanya itu boleh bertumbuh di tengah-tengah jemaat kita yang seperti ini. Dan peran kita semua boleh menjadi peran yang terbaik untuk tumbuh kembang jemaat kita. Nah saudara, karena itu selamat hari ulang tahun Dirgahayu ke-63 buat GKI Sutopo, buat kita semua. Terima kasih Tuhan yang mendampingi kita sampai saat ini dan terus kita percaya mendampingi kita ke depan, akan bersama-sama dengan kita mengukir sejarah pelayanan yang begitu indah di tengah segala kesulitan dan tantangan yang ada. Akhir kata, saya mau mengutip sebuah ungkapan yang terkenal tentang gereja. Ecclesia Reformata, Semper Reformanda. Gereja yang diperbaharui oleh Tuhan, Dia akan terus memperbaharui dirinya sampai kepada Maranatha. Nah saudara, selamat Dirgahayu buat kita semua, dan Tuhan semakin dipermuliakan dan kita semakin hidup berkenan kepadanya. Tuhan memberkati. Dunia tidak lagi sama. Kekosongan terjadi di mana-mana. Banyak kebiasaan baru yang tercipta demi saling menjaga semesta. Jarak semakin lebar karena adanya virus COVID-19. Seiring berjalannya waktu, kini teknologi terasa amat berarti. Menjadi jembatan untuk memperpendek jarak antar kami, agar bisa selalu memuji Tuhan tiada henti. Di tempat ini kita bersuka cita bersama, membawa suka dan duka di dalam doa, membangun iman di dalam Dia, mencari damai kepada sesama. 63 tahun berkarya bukanlah hal yang mudah. Gereja, tempat di mana kita mencurahkan segala keluh kesah. Gereja, tempat di mana kita berlutut menyembah. Gereja, tempat di mana kita berlindung dari gelombang hidup yang selalu berubah. Dari 1, 2, 10, 100, bahkan ribuan jemaat menjadi keluarga kita.
Perbedaan usia, suku, profesi tidak lagi bermakna. Hanya satu tujuan kita, memuliakan Tuhan bersama-sama, mengucap syukur atas pengorbanannya bagi kita. Nyanyian mungil anak-anak sekolah minggu, semangat nyata para remaja dan pemuda yang menyatu, peran berbagai komisi sebagai awak kapal yang selalu berpadu, membuat gereja ini bertambah kuat selalu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati gereja ini sampai sejauh ini. Terima kasih Tuhan, sudah menyediakan bahtera bagi kami. Terima kasih Yesus, sudah menjadi nahkoda bagi bahtera ini. Arahkanlah kami sebagai penumpang kapal-Mu menuju labuan-Mu nanti.